Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pernahkah Anda menjawab nasihat orang lain dengan kalimat "urus saja dirimu sendiri"? Kalimat ini menjadi sangat jitu, membuat lawan bicara terdiam dan tidak melanjutkan percakapannya. Bahkan ada yang langsung meninggalkannya. Dalam hal ini, biasanya yang dibicarakan terkait jawaban tersebut adalah nasihat yang berkaitan dengan perilaku, ibadah, keimanan, dan urusan pribadi lainnya, sehingga seseorang merasa jika orang yang menasihati itu sudah mencampuri urusannya. Akan tetapi tahukah kalian jika ternyata kalimat ini menjadi salah satu kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sikap ini adalah termasuk bentuk kesombongan dan juga menyakiti perasaan orang yang mengajak untuk berbuat baik tersebut. Lantas, benarkah demikian? Apakah hal ini sudah pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimanakah seharusnya menjawab nasihat yang baik itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sesama manusia sudah selayaknya seseorang saling nasihat-menasihati dalam kebaikan. Namun kebanyakan dari mereka terkadang tidak terima jika urusan pribadi harus mendapatkan nasihat dari orang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu bentuk kesombongan terhadap orang lain. Padahal niat dari orang yang menasihati dalam kebaikan tersebut tentu saja yakni agar ia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun kerap kali jawaban yang diterima terhadap nasihat baik itu justru menyakiti mereka yang sudah menasihati. Ternyata selain tidak disukai oleh sesama manusia, jawaban menyakitkan tersebut juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling Allah benci seseorang menasihati temannya, bertakwalah kepada Allah, namun dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa sikap menolak nasihat adalah bagian dari salah satu dosa besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar adalah ketika seseorang berkata kepada saudaranya, takutlah kepada Allah, lalu dia menjawab saudaranya itu, urus saja dirimu, aku pula yang kamu suruh. Hadis riwayat Baihaqi. Jawaban ini sesungguhnya memperlihatkan kesombongan seseorang karena tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain, sehingga orang lain tidak boleh mengurusi urusan pribadinya, termasuk dalam kaitan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk saling nasihat-menasihati dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancaman bagi orang yang melakukan hal seperti ini, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepadanya, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan itu merupakan tempat tinggal yang terburuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. Sikap sombong seperti ini pernah juga dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam, di mana kaumnya tidak mau mendengarkan dakwahnya, malah mereka tetap mengingkarinya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah terkait kesombongan kaum tersebut. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Al-Quran Surat Nuh ayat 5-7. Oleh karena itu, sikap terbaik yang harus diberikan ketika ada seseorang yang menasihati dalam kebaikan adalah menerimanya, mengucapkan terima kasih, dan mengintrospeksi diri atas apa yang telah dilakukan. Jika hal yang dilakukan adalah salah, maka segeralah meminta maaf dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu kehidupannya akan semakin baik. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai hal yang dianggap sepele, namun hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang-orang yang menolak ajakan kebaikan dari saudaranya berarti ia telah melakukan salah satu dosa besar dan diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sajian video ini sehingga dapat menjadikan kita insan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.